Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 3 SD. Sekarang kita masuk materi pelajaran ketujuh dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita memasuki pelajaran ketujuh dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik, dengan subtema ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Anak-anak, apa saja sih perbuatan baik itu? Marilah kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ terlihat ada anak yang sedang mengerjakan sholat. Ketika sholat atau ibadah apapun yang kita kerjakan harus disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh seseorang. Karena niat yang ikhlas syarat diterimanya amal. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Di situ ada dua orang anak yang sedang belajar bersama. Artinya, dalam belajar, niatkanlah untuk menjalankan perintah Allah, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Karena niat yang baik akan menjadi awal perbuatan yang baik pula. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Gambar apa itu anak-anak? Ya, betul. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang beramal. Dalam beramal pun kita harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari siapapun. Jika kita ria dalam beramal, maka amal yang kita lakukan akan sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita perhatikan gambar yang keempat ya. Gambar apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar seseorang yang sedang bekerja di ladang.
Dalam bekerja pun harus kita lakukan dengan ikhlas. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap semangat dan giat dalam bekerja, karena Allah pasti melihat pekerjaan kita dan Allah akan membalas setiap cucuran keringat kita kalau kita lakukan dengan ikhlas. Ya, kemuliaan di sisi Allah itu tidak memandang rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amalan kita. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikutnya. Ya, di sini ada dua gambar, ya. Mana yang menunjukkan perbuatan ikhlas? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Kita lihat pada gambar pertama, ada anak mengatakan, "Lihat, ada duri di tengah jalan, mari kita buang." Kata temannya, "Tidak usah, biar ada orang lain yang menginjaknya." Pada gambar yang kedua, kita lihat percakapan mereka, "Lihat, ada duri di tengah jalan, mari kita buang." "Iya betul, kita buang saja, biar tidak ada yang menginjaknya." Nah, sekarang kalian jawab, gambar pertama atau gambar kedua yang menunjukkan perbuatan ikhlas? Ya, betul, gambar yang kedua yang menunjukkan perbuatan ikhlas. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami perilaku ikhlas dan dapat mencontohkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu ucapkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.